Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining akan menjelaskan tugas yang berjudul implementasi data mining untuk menentukan persediaan stok SUS di Wesani menggunakan metode Kamin clustering. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Hendri Kurniawan dengan NIM 2019-53072. Kemudian ada saya sendiri, Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087. Lalu ada Muhammad Abdul Latif dengan NIM 2019-53113. Dan yang terakhir ada Utomo Yoga Firmansyah dengan NIM 2019-53153. Next. Yang pertama itu ada pengertian clustering. Clustering sendiri adalah metode pengelompokan bagian atau kumpulan data atau objek sehingga objek tersebut yang sejenis menjadi cluster atau menjadi kelompok. Next. Kemudian ada algoritma K-means. K-means merupakan teknik clustering yang diperoleh dari sebuah dataset dengan cara menghitung jarak dari setiap titik ke pusat cluster secara iteratif. Algoritma K-means memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama, satu, total cluster yang dibutuhkan, kemudian yang kedua, jenis atribut atau numerik. Next. Lalu berikutnya ada proses clustering algoritma menggunakan K-means. Yang pertama itu menentukan nilai K dalam total cluster yang ingin dibentuk. Kemudian pilih nilai centroid atau cluster berawal dari K. Kemudian hitung jarak setiap data input dan setiap centroid menggunakan rumus jarak Fuchs-Leiden untuk menemukan jarak terdekat antara setiap titik data dan centroid. Kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan setiap item data berdasarkan jarak minimum ke centroid. Kemudian perbarui mediannya, lalu dapatkan nilai pusat baru. Kemudian mengulangi langkah ketiga sampai 5 anggota setiap klaster agar tidak berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Latif, NIM 2019-53113. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amrina. Metode pengelompokan data. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data transaksional di Wesani SUS mengenai stok sepatu. Data tersebut diolah untuk menciptakan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan strategi pengelolaan persediaan sepatu. Prosedur pengelompokan. Yang pertama, tentukan nilai K untuk jumlah klaster yang ingin dibentuk. Yang kedua, pilih pusat klaster awal centroid, nilai K. 3. Hitung jarak dari setiap data input ke setiap centroid menggunakan rumus jarak Euclidean dan temukan jarak terdekat dari setiap data centroid. 4. Mengklasifikasikan, mengelompokkan setiap item data berdasarkan kedekatannya, jarak minimum ke centroid. 5. Perbarui nilai pusat centroid baru diambil dari main cluster tersebut menggunakan rumus. Lanjut. Tabel implementasi algoritma K-means. Nama barang. Di sini ada total stok barang dan penjualan. Penjabaran langkah-langkah. 1. Mulai menentukan klaster K. 3. Studi penentuan klaster fokus. 4. Apabila terdapat objek atau data yang berpindah, maka ulangi perulangan hingga iterasi sampai tidak ada lagi yang berpindah. 5. Selesai. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Kurniawan, NIM 2019-53072.
Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk hasil dari perhitungan clustering, yaitu untuk iterasi pertama dapat kita ketahui di sini ada tabel yang dengan kolom nama barang, total stok barang, penjualan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk clustering pertama, yaitu dengan C1, clustering 2, C2, dan kategori yang didapatkan. Untuk datanya ada 20 data dengan nama barang Yusani Women Sus A500. Total stoknya ada 45, penjualan di bulan Januari ada 5, penjualan Februari ada 10, penjualan di bulan Maret ada 8, dan dengan hasil clustering 1 yaitu 2, dan clustering 2 15,3. Dan dikategorikan dengan C1. Dan untuk data seterusnya. Next. Untuk tabel perhitungan iterasi kedua, ini pengembangan dari iterasi pertama. Data yang didapat yaitu untuk clustering pertama, dengan barang yang pertama, Yusani Women Sus A500 dengan total stok barang 45, dengan hasil clustering yaitu 10,91, dan clustering 2 yaitu 20,88, dan dikategorikan ke clustering 1. Untuk data selanjutnya, data lainnya ini seperti berikut. Next. Next. Sudah. Next, dan slide. Yang ketiga. Nah, untuk tabel perhitungan iterasi ketiga ini, datanya seperti berikut, yaitu dengan nama barang Yusani Women Sus A500 ini, dengan hasil clustering 1, mendapatkan nilai 0,71, clustering 2, 22,53, dan dikategorikan clustering 1. Dan untuk data lainnya sebagai berikut ini, yang sudah tertera di tabel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari kawan saya Henry. Nah, nama saya Utomo Yuga Firmansyah, NIM saya 2019-53153. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil analisa dari tabel tersebut. Nah, karena hasil iterasi ketiga dan kedua sama, maka tidak perlu dilanjutkan lagi ke iterasi keempat dan berhenti di iterasi ketiga. Kelompok tersebut kemudian dinyatakan konvergen atau sudah dianggap optimal. Nah, pengumpulan data stok sepatu menggunakan algoritma Kamin menghasilkan hasil komposit setelah iterasi ketiga. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok kami. Setelah ini saya akan mencoba demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Berikut adalah tampilan dari loginnya. Kita perlu memasukkan username admin dan passwordnya admin. Ini adalah tampilan menu home dan terdiri dari berbagai menu, ada data, proses clustering, hasil clustering, laporan, serta logout. Nah,
kita akan masuk ke menu data. Di data terdapat 20 nama barang yang terdiri dari total stok yang berbeda-beda, serta penjualan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kita akan mencoba melakukan proses clustering. Saya akan memasukkan data pada C1X dan C1Y, yaitu 20 dan 30. Ini 31 dan 50. Nah, saya akan mencoba memproses datanya. Saya klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil dari clustering yang sudah kita lakukan. Nah, pada iterasi pertama, kita mempunyai data seperti berikut. Dengan total stok barang 45 ya, Januari, dan totalnya sama saja. Dan C1 pada Yusani Women Shoes A500 kita mempunyai 25,96 dan klaster keduanya 30,41. Hasilnya termasuk dalam klaster 1. Nah, seperti yang pertama, nomor 2 juga sama masuk klaster 1 hingga nomor 7 masuk klaster 1, nomor 8 masuk klaster 2, nomor 9 klaster 1. Nah, ini adalah seperti berikut hasil data-datanya sampai iterasi ketiga. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.